Tahukah kamu bahwa kreativitas itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan? Lingkungan yang baik atau yang nyaman menurutmu, maka akan mendorong untuk kreativitas dapat timbul dalam dirimu. Dalam lingkungan tersebut, kalian bisa saling menghargai pendapat satu sama lain, memberi waktu pada satu sama lain untuk merenung dan menghayal, membiarkan satu dengan yang lain mengambil keputusan sendiri, mendorong kesulitan bersama, saling meyakinkan, dan tentunya kita bisa melatih hubungan kerjasama yang baik antar sesama tim kita. Ketika kita memiliki ruang lingkup yang mendukung, maka kreativitas juga akan lebih mudah untuk dihasilkan. Kreativitas memang tanpa batas. Kreativitas juga bisa didapat dari manapun dan kapanpun. Tapi yang perlu diingat adalah lingkungan kita. Mungkin secara nggak sadar, kita sering menemukan ide-ide yang cemerlang, menarik, kreatif, karena kita senang dengan adanya situasi dan kondisi tersebut. Tetapi, apakah kamu sadar ketika kamu merasa sedikit kurang bisa bergaul dengan teman-teman di sekitarmu, merasa agak sedikit susah untuk bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan ruang lingkup yang ada, pastinya ide-ide juga susah kan untuk muncul. Maka dari itu, tempat sangat mempengaruhi munculnya kreativitas. Halo, perkenalkan nama saya Angelina Natalia Sanjaya. Halo, perkenalkan nama saya Zarisi Celita. Halo, perkenalkan nama saya Sofia Awanis. Perkenalkan nama saya Altit Parwalikra. Nama aku Nelsi Anggi Mardika. Halo, perkenalkan nama saya Stefani. Di sini kami akan sedikit sharing mengenai topik Creativity and Place beserta implementasi ke dalam bisnis kami. Pertama-tama, kreativitas adalah topik kompleks yang melibatkan banyak elemen dan berbagai faktor. Adanya originalitas dari creativity akan terjadi ketika kita menggabungkan elemen yang ada dan berubahnya menjadi sesuatu yang baru. Menurut peneliti dari Amerika, Teresa Amabel, kreativitas individu ada sebagai fungsi dari 3 komponen. Yang pertama, keahlian dan pengetahuan khusus terhadap domain tertentu. Yang kedua, keterampilan dalam berpikir kreatif. Dan yang terakhir, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Keahlian dan pengetahuan khusus dalam domain tertentu dapat diartikan sebagai kita memiliki suatu keahlian, sikap fundamental, pengetahuan, serta nilai yang dimiliki oleh individu sehingga kita bisa melakukan sesuatu secara konsisten sehingga memberikan manfaat. Selain itu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik juga merupakan komponen dasar adanya kreativitas. Motivasi intrinsik adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi untuk berperilaku dengan cara tertentu. Yang termasuk faktor-faktor ini yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan dan memiliki kendali atas dirinya sendiri, otonomi atau kebebasan untuk bertindak, ruang lingkup yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan pekerjaan yang menarik, dan kesempatan untuk maju. Ekstrinsik adalah apa yang dilakukan untuk memotivasi mereka. Penghargaan termasuk dalam faktor ini, seperti peningkatan gaji, promosi, atau pujian. Lalu, hukuman seperti tindakan disipliner, pemotongan gaji, atau kritik. Berdasarkan pendapat ini, jelas bahwa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik merupakan bagian dari motivasi. Motivasi intrinsik memberikan gambaran motif yang mendorong seseorang berbuat sesuatu dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam video kali ini, kami akan lebih membahas mengenai motivasi intrinsik yang menghubungkan antara kreativitas dengan ruang lingkup yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan.
Memang pada kenyataannya, kreativitas dapat tumbuh seiring berjalannya waktu, yaitu dimanapun dan kapanpun kita berada. Namun kreativitas juga akan lebih mudah untuk muncul ketika kita memiliki kenyamanan dari ruang lingkup kita bekerja dan bersosialisasi. Sampai sini kami juga sudah memiliki ide bisnis yang menarik mengenai kreativitas dengan ruang lingkupnya. Kami memiliki ide untuk berbisnis dalam bidang kuliner, yaitu membangun bakery and cafe. Kami menyadari bahwa tempat atau place sangatlah berpengaruh terhadap creativity, sehingga kami juga mendesain ruangan dalam bakery kita ini semenarik mungkin. Ide bisnis kami adalah toko kue atau bakery namun dengan menyediakan fasilitas tempat duduk untuk bersantai yang bernuansa seperti kafe. Maka dari itu, kami juga ingin membantu masyarakat sekitar agar mereka dapat mengembangkan ide kreativitasnya dengan bersantai dan menikmati kenyamanan dalam bakery dan kafe yang kami sediakan. Inilah sedikit sharing kami mengenai topik creativity and place beserta implementasi dalam ide bisnis kami. Semoga video ini dapat memberi wawasan lebih dan memotivasi teman-teman semua. Sekian dari kami, terima kasih.